Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Terlupakan. Mungkin ini adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan keberadaan motor-motor buatan Kanzen saat ini. Lahir sebagai pabrikan motor nasional, saat pertama kali kemunculannya, Kanzen hadir dengan produk motor bebek yang mirip Honda Supra, yaitu Kanzen Clana dan Kanzen Pesona. Karena terasa seperti motor copy paste, alhasil banyak konsumen saat itu menganggap kalau Kanzen adalah brand asal Cina. Sebab pabrikan motor asal Cina identik sekali dengan desain tiruannya. Terlepas dari itu semua, Kanzen tercatat telah menghadirkan motor-motor dengan fitur inovatif pada zamannya. Salah satu produk Kanzen yang terbilang unik, sekaligus punya fitur menarik, adalah Kanzen Taurus Series. Kanzen Taurus dirilis pertama kali pada tahun 2005. Secara desain, motor ini sama sekali tidak meniru atau mengadaptasi dari desain motor bebek manapun. Hal ini merupakan pembuktian Kanzen bahwasanya mereka juga bisa membuat desain original mereka sendiri tanpa menjiplak desain motor lain. Kanzen Taurus terbagi menjadi 6 varian model, 2 diantaranya adalah tipe motor bebek biasa, yaitu Kanzen Taurus Standar dan Kanzen Taurus Cashwheel. Kemudian untuk model yang punya suspensi tinggi ala motor trail dinamai Kanzen Taurus Ultima. Kanzen Taurus Ultima terdiri dari Taurus Ultima 100 sebagai model paling basic, lalu ada Taurus Ultima 110 yang sudah dibekali mesin 110cc dan cakram depan, Taurus Ultima Grand Road dengan velg cashwheel dan tambahan box belakang, kemudian seri tertingginya adalah Taurus Ultima Supermoto yang sudah dilengkapi suspensi belakang monoshock, velg cashwheel, pengereman depan belakang cakram, serta mesin berkapasitas 120cc. Tidak seperti motor bebek pada umumnya, Kanzen Taurus cenderung ramping karena tidak dilengkapi sayap plastik di bagian samping bodi. Bentuk batok kepalanya berbeda dari modelan motor bebek pada umumnya, di mana headlampnya nampak jenong dan seinnya terpisah seperti headlamp motor sport naked. Keenamnya memiliki bentukan muka yang relatif sama, hanya saja berbeda pada modelan stang, mesin, velg, dan model suspensi yang digunakan. Pembahasan kita kali ini akan fokus ke bebek trail Kanzen Taurus Ultima saja. Awalnya, Kanzen Taurus Ultima diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan motor bebek yang serbaguna, tangguh, dan bisa diandalkan di segala medan. Maka, dirancanglah sebuah motor bebek dengan suspensi tinggi, ban dual purpose, serta posisi knalpot menggantung di bawah jok layaknya motor trail. Kehadiran bebek trail satu ini bukan tanpa riset dan pertimbangan, karena kala itu Jakarta merupakan wilayah yang menjadi langganan banjir. Maka dari itu, Kanzen mempromosikan motor ini dengan embel-embel motor yang bisa menerjang banjir. Bahkan saat perilisannya, Kanzen Taurus Ultima dinyalakan sambil direndam air untuk membuktikan ketangguhannya. Ground clearance atau jarak terendah dengan tanah motor ini mencapai 18,5 cm. Sementara untuk tinggi joknya yaitu 109 cm. Sebuah tinggi yang ideal untuk motor penerjang banjir. Ditambah lagi selincer knalpot yang menggantung di atas tentu akan membantu mencegah masuknya air ke ruang bakar. Yang menjadi masalah pada Kanzen Taurus Ultima saat itu adalah tinggi joknya. Bahkan ketinggian joknya jauh lebih tinggi dari motor naked 150cc. Tentu ini kurang ideal untuk ketinggian rata-rata orang Indonesia. Jadi, buat pengendara dengan tinggi di bawah 170 cm akan sedikit kesulitan untuk menjangkaunya. Mungkin hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa Kanzen Taurus Ultima kurang begitu laku di pasaran. Oh iya, fitur unggulan lain yang ditawarkan motor ini adalah indikator sinyal HP, bagasi penyimpanan yang cukup luas,
serta tangki double. Ya, motor ini mempunyai dua buah tangki, satu berada di bawah jok, satu lagi terletak di depan. Kedua tangki memiliki kapasitas yang mampu menampung sebanyak 8 liter bahan bakar. Fitur tangki double ini sangat membantu pengendara apabila melakukan kegiatan touring maupun off-road. Dan cukup berguna juga buat pengendara yang berdomisili di wilayah perkebunan atau daerah pinggiran hutan yang jauh dari SPBU. Seperti yang kita bahas di atas tadi, Kanzen Taurus Ultima dibekali beberapa varian mesin sesuai tipenya. Spesifikasinya 1 silinder SOHC 2 valve berpendingin udara karburator dengan transmisi 4 percepatan dan kopling manual. Untuk tipe mesin berkapasitas 100 cc, menghasilkan tenaga 7,2 horsepower dan torsi 7 Nm. Mesin tipe 110 cc menghasilkan tenaga 7,7 horsepower dan torsi 8,04 Nm. Sementara untuk versi tertingginya 120 cc menghasilkan tenaga 7,9 horsepower dan torsi 9,2 Nm. Menurut testimoni yang saya baca di forum-forum diskusi dan blog lawas, mesin Kanzen Taurus series cenderung mempunyai tenaga yang responsif di putaran RPM rendah. Untuk dibawa di medan tanjakan, tarikannya kurang lebih 11-12 dengan mesin motor bebek Jepang seperti Jupiter, Vega, dan lain-lain. Mesinnya cukup bandel dan awet. Kalau dibandingkan dengan Mochin, kualitas mesin Kanzen jauh lebih unggul. Bahkan, ada juga yang menyebut kualitasnya tidak kalah dengan motor buatan Jepang. Sementara urusan suspensi, karakter ribonnya sedikit agak keras, namun cukup stabil dan nyaman saat dipakai di jalan aspal. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran performa dari Kanzen Taurus Ultima ini. Kepercayaan konsumen akan produk Kanzen bisa dibilang kurang begitu kuat. Pasalnya, banyak yang masih menganggap kalau Kanzen adalah salah satu brand asal Cina. Saat itu, masyarakat seperti sudah enggan membeli motor Cina yang terkenal ringkih kualitasnya. Image motor Cina yang melekat di brand Kanzen tentunya berdampak mengurangi rasa percaya kepada konsumen sehingga kian menambah buruk penjualan produk Kanzen saat itu. Di masa keterpurukannya, Kanzen hanya mampu menjual sebanyak 1.000 unit dalam 1 bulan. Akibatnya, pada 2009, perusahaan melakukan PHK sebagian karyawan karena tidak bisa lagi membayar pegawai mereka. Memang agak miris melihat sepak terjang pabrikan Kanzen ini. Namun, bagaimanapun juga, industri otomotif itu memang kejam. Jika tidak bisa survive dan menyesuaikan dinamika pasar, pabrikan bisa saja gulung tikar seperti kasus Kanzen ini. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.